senang bisa ketemu lagi, baik yang onsite maupun online. Buat yang baru ya, kenalkan nama saya Taufik Barlian. Saya menikah, dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Hari ini saya menggembalakan di sebuah gereja di Bilangan, Jakarta Barat. Nah, hari ini tema kita Strength for the Narrow Road. Nah, kekuatan melewati jalan yang sempit. Coba lihat kanan kiri. Tanya, kamu udah siap terima firman Tuhan belum? Coba tanya saudara. Ya, ini hari ini saya saksiin karena pas ya dengan jalan sempit yang kita akan lewati bersama. Makanya saya tanya, siap-siap ya kanan kiri. Lalu saya bilang, why? Terus saya bilang, Tuhan mah bebas. Mama mau dibuat meninggal, mau diamputasi, mau sembuh mendadak besok tiba-tiba nananya hilang, dagingnya tumbuh, bisa. Mama mau diamputasi juga bisa. Tuhan mah bebas. Kalau gara-gara kita rajin ke gereja, ngasih persembahan, terus kita pikir kita nggak ngalamin apa-apa. Lalu pertanyaan saya, gimana caranya ngebuktiin bahwa kita memang cinta Tuhan? Iya kan ada ayatnya kan. Tuhan bilang sama iblis, kamu nggak lihat hambaku Ayub saleh. Lalu iblis bilang apa? Ya jelas saleh. Diberkati, dilindungi, dijaga. Orang paling kaya di bagian timur. Jelas dia cinta Tuhan. Wah rajin. Coba kalau diambil. Terus saya bilang, ya Tuhan tuh bebas. Terus anak saya nyeletuk yang kecil. Kalau gitu ngapain kita nyembah Tuhan? Bukannya di gereja diajarin ya. Asal kita rajin beribadah, rajin perpuluhan. Pokoknya semua baik-baik saja dan aman. Iya, semua baik-baik dan aman. Karena dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena tidak terjadi sesuatu. Setuju ya? Dan saya ngomong sama anak saya, one day kalau sampai papa kenapa-kenapa. Entah apalah. Jangan pernah salahin Tuhan. Karena Tuhan gak pernah salah. Iya loh serius saudara. Dan di tengah-tengah itu, jadi istri saya itu 4 saudara, 5 saudara gitu. Yang 1 di PHK. Wah patungannya makin dikit kan orangnya. Wah kita makin bergumul. Saya masih ingat satu kali saya harus ke China karena anak saya di wisuda di Nanjing. Lalu emang gak ada uang saudara. 1 jenis obat karena pertarungan antara darah putih dengan kuman. Jadi darah putihnya tuh habis, mesti beli 1 obat. Hanya harga 10 juta, nggak ada uang. Akhirnya kan dokter minta persetujuan dong. Akhirnya nggak dibeli. Wah bakterinya bermutasi. Sampai semua yang melayani harus pakai APD kayak pas zaman COVID. Dan kita udah bilang kita mau bawa pulang aja, udah nggak sanggup mau bawa pulang aja. Nggak bisa Pak, ini bahaya buat orang rumah. Bukan cuma orang rumah, semuanya. Makanya masuk ruang yang disteril dan nggak boleh yang masuk. Dokter pun pakai APD. Waduh tambah galau saudara. Ya, wah itu kita di China foto gitu. Tapi begitu masuk hotel kita berdoa sama Tuhan. Nah saya nggak lanjutin, nanti kisahnya di ending. Tapi hari ini mari kita buka firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hari-hari ini saya banyak ketemu anak Tuhan yang ngalamin masalah, ngalamin terus kecewa sama Tuhan, ngilang nggak tahu kemana, mundur gitu ya. Padahal kan ayat Alkitab jelas ya, akhir zaman akan ngalamin kesusahan besar, ekonomi akan sulit, penyakit makin banyak, dan itu semua menimpa kita. Dan kita pasti bisa, kita harus melewati. Kita harus melewati. Saya punya sahabat, wah tiba-tiba menghilang dari grup
para hamba Tuhan tuh ada grupnya, tiba-tiba menghilang, nggak bisa dihubungin, kita semua diblok. Kita cari-cari nggak ketemu. 2 tahun kemudian, kemarin waktu saya di Kupang, telepon saya nangis-nangis. Bangkrut, jual rumah, apa segala macam, minta tolong. Saya bilang kemana 2 tahun? Saya malu cerita sama kalian, saya ngilang. Tapi saya udah mentok. Dan saya tahu ini akan banyak yang ngalamin hal seperti ini. Lalu saya bilang sama keluarga besar, saya bilang Tuhan tuh bebas. Dia mau buat apa aja bebas. Justru di usia mama yang mau masuk 70 tahun. Setelah mengikuti Tuhan 45 tahun lebih mungkin. Ini kesempatan mama untuk nunjukin siapa Tuhan di hidupnya. Iya loh, Pak Bu, sekolah aja ada ujiannya. Dan saudara pikir sebagai anak Tuhan kita gak ngalamin ujian. Iya kan? Terus mereka tanyalah kalau ini kan ujian iman buat mama, kalau kita apa? Ini kesempatan kita nunjukin kasih Kristus yang ada di dalam kita buat mama. Nah waktu udah gak mampu ngapa-ngapain lagi, nyerah kan? Wah saya pikir ya kalau keluarga intinya nyerah, apalagi menantu. Loh salah ya saya, kurang rohani ya. Iya salah ya. Loh ini tapi beneran, ini kan kisah nyata ya, baru 2 bulan. Jadi saya, ya udah kalian bener nih yakin nyerah. Ya udah. Tapi saya tuh punya kebiasaan mungkin nggak tahu berapa banyak saudara yang punya kebiasaan ini. Saya tuh punya kebiasaan. Kalau lagi dalam pergumulan berat, saya ambil hosti, saya merenungkan salib di kamar sendirian sambil curhat sama Tuhan lah. Lalu Tuhan kasih pertanyaan gini, ini kalau mama kamu yang begini, apa yang kamu lakukan? Saya merenung, saya ingat mama saya itu meninggal oleh papa waktu tahun 77. Usianya baru 30-an something lah. Besarin 7 orang anak, berjuang gitu. Dan saya tahu mama memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ya mungkin mama mikir juga pria mana yang mau sama janda yang punya anak 7 kan. Dia pilih besarin sendiri dengan segenap perjuangan. Lalu saya doa, Tuhan kalau mama, saya fight. Udahlah. Biarpun saya suka marah-marah kalau ada jemaat yang minjem KTA, kalau mama ya udahlah. Loh, iya benar, ini kan curhat saya sama Tuhan ya. Kok saudara ngetawain saya ini? Ya. Lalu Tuhan bilang gini, bukankah kalau udah menikah udah jadi satu? Mertuamu mamamu. Menantu mama adalah anaknya. Berarti kamu harus memperlakukan sama. Nah saya lompat dulu. Kalau bapak ibu, saudara-saudara udah ada yang menikah. Seringkali kita bela kan kalau orang tua kita. Tapi kalau mertua, maaf nih, keuangan terbatas, anak lagi mau macem-macem lah. Tapi kalau kita, nah itu kayak just gitu, kayak waduh Tuhan, susah juga ya jadi hamba Tuhan, apal ayat banyak. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi kayak, oke, saya semangatin istri saya. Yuk kita semangat, pasti bisa lewatin. Maupun apapun hasilnya, kita tetap bersyukur sama Tuhan, tapi kita do the best. Wah udahlah saudara, wah kita bergumul. Nah akhirnya berproses lah sampai hari ini. Dan puji Tuhan mama sudah boleh pulang rawat jalan. Saudara gak ada yang tepuk tangan saudara. Iya, masuklah melalui pintu yang sesak. Di mana di dalamnya banyak pergumulan, pergulatan, proses. Nah dalam perenungan saya sempat ngomong gini, Tuhan, kenapa kok bisa gini? Mestinya kan pendeta ya. Tumpang tangan lah Tuhan lah sembuh. Tuhan bilang gini, kalau aku buat mujizat, kamu gak punya kesempatan menyatakan kasih Kristus loh. Hanya modal mujizat semuanya sembuh. Gak usah keluarin duit, gak usah keluarin ATM. Gak ada kasih yang dinyatakan di situ. Padahal Allah adalah kasih. Mau nyatain kasih, pengorbanan saudara. Ya kan, bener ya, fair ya, bener ya. Temanya ini, jangan salahin saya, salah yang kasih tema, The Narrow Road.
Ya, oke, kita lihat yuk berikutnya. Nah, lawan kata the narrow road adalah wide road, popular road. Yang dimana kalau saudara telaah, jalan yang luas, yang lebar itu, yang populer itu, yang kebanyakan orang ambil adalah jalan yang sebenarnya cuma memenuhi segala keinginan kita sebagai manusia. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa sih? Ini kalau kita diskusi ya, jujur nih diskusi. Apa sih yang waktu kita mau, ayo kita mau jor-joran nih buat support abis nih sang orang tua. Apa? Wah, gue masih punya kemauan ini. Stok uang di bank mulai menipis. Wah, gue masih pengen beli ini. Wah, masih ada cicilan itu. Enggak salah. Tapi bukankah itu asal mulanya dari keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang pernah kita bangun dulu. Ya kalau nggak ada duit, ya jangan beli. Tahan keinginannya. Tapi waktu kita umbar, kita nggak perhitungin. Waktu ada ujian, pencobaan datang, gaya hidup kita tinggi. Wah, babak belur rasanya. Kayak nggak sanggup gitu. Padahal pemeliharaan Tuhan itu nyata loh. Sesusah-susahnya saudara masih makan sehari 3 kali mungkin. 2 kali lah kalau diet intermittent. Bener kan? Cuma lauknya doang yang agak turun ya kan. Mungkin tadinya sate sekarang tempe gitu kan. Turun tapi tetap dipelihara sama Tuhan. Nah, jalan yang luas, jalan yang lebar saudaraku. Firman Tuhan katakan hanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin ini? Yesus aja diuji. Ya, jadi waktu saya coba perjamuan merenung, Tuhan bilang gini, aku nih Tuhan loh. Bisa nggak aku langsung lahir nggak usah pakai bayi, langsung dewasa? Kalau boleh milih, bisa nggak aku lahir jadi anak raja? Tapi dia pilih jadi anak tukang kayu yang lahirnya di palungan. Dan waktu masih kecil dikejar-kejar mau dibunuh sama Herodes sampai harus ngungsi. Di sini ada yang waktu lahiran mesti ngungsi. Di kandang ayam gitu, kandang domba. Enggak ada. Tapi dalam keilahiannya Yesus pilih proses yang paling pahit. Buat nunjukin bahwa sebagai Allah dia kasih teladan. Bahwa dalam seluruh hidupnya dia ngalamin jalan sempit, jalan susah. Cuma buat nunjukin keteladanan. Terus kita di gereja nyanyinya lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dikasih penyakit. Kita nanya, Tuhan, kenapa ya? Aku salah apa? Lu katanya mau serupa dengan Kristus. Iya kan? Baru digosipin, diomongin, saudara sakit hati. Gue gak mau datang lagi, gue gak mau komsel, gak mau komunitas apaan. Ya, wah gak ditegur sama pemimpin, tersinggung. Waduh, ngeri saudara. Ngomongnya mau serupa Yesus. Salah yang milik tema. Iya saudara. Iya kan? Kita ngalamin peer pressure mau ngikutin dunia. Kayaknya kalau buat dosa itu wajar. Semua buat dosa. Kenapa? Semua buat dosa kok. Ya kalau ada sedikit-sedikit yang gak benar gitu ya semua juga kayak gini kok. Kalau gak mana kita kaya. Lalu dunia tawarin gaya hidup. Gaya hidup, makin tinggi gaya hidup, makin banyak uang yang dibutuhkan. Makin banyak uang yang dibutuhkan, makin banyak waktu yang saudara akan spend untuk mencari uang. Sampai saudara gak punya waktu cari Tuhan. Waktu saudara ngalamin pergumulan, bangun pagi yang saudara pikirkan adalah gimana caranya dapat duit. Mantap gak saya ngomong? Pengalaman Bu. Pengalaman. Iya loh, kayak kita pikir, oh gue bisa lah gini gitu, oh bisa lah KTA. Wih minjem KTA aja ditolak. Kayaknya emang udah difokusin, karena aku lagi proses kamu, gak ada yang bisa tolong kamu gitu. Kayak
Ya kita mesti dealing kata Tuhan. Kamu harus ngerti. Aku Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Aku bisa dengan caraku sendiri. Ya, buat saudara Bapak Ibu yang sedang bergumul. Wajah-wajah saudara kok kayak kalau lagi ada masalah. Bukan saudara, di tempat saya. Kalau lagi ada masalah nih daripada doa baca Alkitab. Scroll reels. Ngeliat-ngeliat ya kan. Kayak kalau ngeliat-ngeliat solusinya selesai gitu. Masalahnya selesai padahal enggak. Iya loh. Ya kan ngeliat-ngeliat. Lagi ada banyak masalah malah nonton drama Korea. Wah. Ya. Nah. Ini saudara. Kalau saudara ikutin. Ujungnya saudaraku. Adalah kehancuran. Hancur hubungan. Hubungan jadi rusak. Kenapa hubungan rusak? Karena kita mengutamakan egonya kita. Aku gak mau tahu yang lain. Yang penting aku aman. Aku gak peduli. Yang penting aku safe. Aku gak peduli, yang penting aku nyaman. Wah, hubungan rusak. Ya. Terus karena kita cari. Tapi sini tetap kosong kan. Kita kayak gak punya tujuan selain daripada bangun tidur, pergi kerja, pulang. Bangun tidur, pergi kerja, pulang. Tahu-tahu udah capek. Kalau kesenggol sedikit sensi, marah-marah. Gak kelihatan banget Yesusnya ada di mana. Ujungnya hancur. Nah, kenapa ujungnya hancur? Ini Yakobus 4 ayat 4 bilang ini. Kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak setia itu, paham gak setia? Kenal baik, kenal dekat sama Tuhan. Tapi kalau ada apa-apa, pindah perahu. Iya kan? Kalau ada apa-apa, cepet-cepet. Udah pokoknya yang penting gue selamat lah. Masalah Tuhan gampang, nanti tinggal 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa layaknya, kenapa sering dipakai soalnya? Kita pindah perahu, ya gak apa-apa lah Tuhan, kali inilah Tuhan. Hilaf lah, namanya juga manusia. Roh memang penurut tapi daging lemah. Terus kita, padahal Tuhan bilang gini ya. Hai tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Waktu kita mulai bersahabat aja, mulai adopsi filsafat dunia, keinginan dunia. Wah kalau bisa lebih kaya, wah kalau bisa lebih mewah, wah kalau lebih bisa keren, wah kalau bisa lebih top. Yang kita pikirin dan renungkan itu terus, cepat atau lambat, saudara udah gak ada di pihak Tuhan. Gak ada di pihak Tuhan. Tanpa sadar kita shifting. Even kita sering ke gereja. Even Bapak Ibu nyumbang di yayasan. Even saudara persembahan perpuluhan. Tapi jauh di dalam hati. Udah bukan Yesus yang memerintah. Hawa nafsu, keinginan. Sedih loh. Nanti kalau udah dapat ujian, cobaan. Tiba-tiba jatuh tergeletak. Kita nyalain Tuhan. Kita tanya why. Kenapa Tuhan? Nah hari ini saudara diingetin lagi lewat renungan hari ini. Saudara coba-coba bersahabat. Pengen seperti dunia. Ujung saudara akan jadi musuhnya Tuhan. Ini ayatnya saudara. Nah terus gimana dong Pak? Jalan yang sempit tuh kayak apa? Nah ini jalan yang sempit saudara. Jalan yang sempit adalah jalan yang Kristus tempuh. Jalannya Kristus. Lihat jalannya Kristus. Penuh dengan proses. Baru tampil setelah usia 33 tahun. Ya kan? Mulai proses dari bayi yang saya tadi udah ngomong di depan. Ngalamin dikejar, ngalamin segala macam. Ngalamin ya kecewa, ditinggalin, disakitin, dikhianatin. Dia proses sampai dia puncaknya di kayu salib. Mati buat saudara dan saya. Nah Tuhan mau bawa kita kayak gitu tuh saudara. Bukannya cuma sekedar orang Kristen yang setiap hari Sabtu. Datang ke ibadah. Datang ke ibadah aja, di tempat saya banyak yang suka telat. Kayak nyantai aja lah, Tuhan juga ngerti. Jalanan macet. Nyantai aja. Enggak, saya di APL. Biar saudara gak tertuduh ya, saya di Central Park. Jadi kalau Sabtu, saya juga Sabtu. Macet, cari parkir susah. Beneran ini. Kalau di sini kan gampang, luas arealnya.
kantor tutup. Ya kan? Tempat saya macet. Tapi kalau mereka janjian sama customer, wih, kok pada paham? Setengah jam sebelumnya udah hadir. Iya kan? Kalau customernya bilang, Pak tolong gak bisa nanti kita orderannya gini. Oh siap Pak, laksanakan Pak. Aman Pak. Kalau sama Tuhan disuruh pelayanan. Bentar dulu Pak, masih ada keluarga. Kita mesti seimbang. Wih banyak kali alasanmu. Iya kan? Aduh. Saudara paham kan kenapa diundangnya jarang-jarang? Keseringan bisa bahaya. Nah jalannya Yesus, jalan Via Dolorosa saudara. Sepanjang perjalanan penuh penderitaan. Lah kita katanya pengen serupa Kristus. Tapi waktu Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih serupa dengan dia. Kita suka nolak. Suka nolak saudara. Jalan sempit itu apa sih? Jalan yang penuh dengan penyangkalan diri dan pikul salib. Yesus bilang gini, Matius 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Rata-rata kita, saudara, kalau ngeliat di mall ada tulisan saleh. Apalagi salehnya 70%, 80%. Ya kan? Biar saudara ketawa ya. Hati-hati setelah ini. Kita pengen beli. Kayaknya yang gak butuh aja jadi pengen butuh banget. Kayaknya gue perlu nih, gue perlu. Kurang nih, kurang gitu. Tapi coba kalau untuk hal yang lain. Yang sifatnya rohani. Yuk kita mau, misalnya di sini sih enggak. Misalnya. Yuk kita mau membangun gedung. Yuk kita mau adopsi anak sekolah. Saudara kayak, oke Pak Pur, saya doa puasa dulu ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau beli baju gak pakai kehendak Tuhan saudara ya. Mau berapa duit juga mah cuek aja saudara. Padahal jujur saudara, Yesus bilang kalau saudara mau ikut aku, saudara harus menyangkal diri, kata Yesus. Nah menyangkal diri itu apa? Melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, melawan keangkuhan hidup. Bukan kita tapi Kristus. Bukan kita. Yuk belajar yuk. Belajar. Kalau saudara bergesekan dan harus menyangkal diri. Jangan keluar dari komunitas ini. Karena di tempat ini saudara justru harus digesek. Supaya aslinya kelihatan. Serius. Karena gampang orang tuh gesekan, konflik. Pindah. Pindah. Emang gereja cuma satu. Bener gereja banyak. Tapi kalau saudara akhirnya pindahnya ke tempat yang gerejanya gede. Biar datang gak ketahuan, telat gak ketahuan. Iya kan? Carinya yang gede, yang nggak ditanyain, nggak diapain gitu. Salah saudara. Yesus mah sama 5.000 orang nggak peduli. Sekali-sekali doang bikin KKR 5.000 orang. Yesus peduli sama murid. Dan jumlah murid nggak banyak, 12. Berkembang 70. Nggak banyak saudara. Tapi kalau jadi murid, diomelin terus. Waktu mereka nggak punya iman, Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus berada di antara kamu. Waktu bahas makanan, Yesus bilang ada makananku yang tidak kamu kenal. Tapi yang 5.000, ya yang 5.000 nggak akan mau berjalan di jalan sempit. Jalannya jalan yang lebar, yang dapat kesembuhan, dapat berkat, dapat mujizat. Nggak ada yang begini-begini menyangkal diri. Apalagi menderita demi kebenaran. Iya kan? Kalau saudara konflik, apa yang saudara lakukan? Ribut nih. Marah. Cari gereja baru. Ngotot dengan segala bukti saudara paparin. Saya tidak salah. Ini buktinya, ini WA-nya, ini kwitansinya. Wih, udah kayak di pengadilan saudara. Padahal saudaraku, kadang-kadang orang yang salah tahu nggak dia salah? Tahu. Cuma nggak mau ngaku aja.
Iya kan? Saudara belajar nggak waktu Petrus ketemu Yesus setelah menyangkal 3 kali? Yesus tuh cuma nanya gini, apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Ditanya 3 kali, Petrus breakthrough langsung. Tapi kalau kita yang jadi Tuhan Yesus, gimana? Waktu disangkal, difitnah, kita samperin Petrus, iya nggak? Kurang ajar lu, Pet. Nih, waktu mertua sakit, siapa yang nyembuhin? Hah? Waktu kelelep di laut, siapa yang nolong? Tega ya lo. Tega, bilang gak kenal, sampai pakai sumpah-sumpah, kebangetan. Itu kalau Yesusnya Taufik. Yesus loh, dia tanggung semua, dia bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan kawanan domba. Wah, keren saudara. Jalannya Yesus, jalan yang sempit. Ini kalau gereja begini ngikutin jalan Yesus aman, nggak ada gereja pecah. Nggak ada saudara, nggak ada tuh yang pindah-pindah kepahitan. Wah, nggak ada. Karena jalannya jalan Yesus. Rela menderita untuk kebenaran saudaraku. Nah, ayatnya saudaraku di Matius 5, dia berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kalau saudara menderita, saudara harus udah benar disalahin, saudara harus mengampuni, harus rekonsiliasi, datengin dia, mengasihi orang-orang ini. Saudara berdiri di kebenaran. Dan ayatnya bilang, saudara lah yang punya kerajaan surga. Amin. Berat? Berat ya? Iya, saya juga berat. Terus kalau berat gimana? Tapi arahnya kepada kekekalan. Ini yang tadi dibilang. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi saudara kalau emang berat tapi ujungnya kehidupan. Enak-enak ujungnya jong. Kematian buat apa ya kan? Ujungnya kehidupan. Nah, saudara udah Tuhan taruh di tempat ini, ayo sama-sama bertumbuh. Kejar saudara, kejar. Ya jadi kalau saudara dengerin sharing khotbah apalagi di komunitas, ayo dong saling melayani satu dengan yang lain nanti di komunitas. Saudara pulang coba dipraktekin. Karena dunia butuh terang Tuhan. Karena kasih kebanyakan manusia sudah jadi dingin. Saudara adalah penghangatnya. Saudara jadi ya alat Tuhan untuk terus membuat kasih itu nyata di tengah-tengah dunia ini. Nah gimana saudara caranya? Sumber kekuatan kita hanya ada dalam Kristus. Ya, Filipi 4 ayat 13 Paulus bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku saudara. Tahukah saudara kita memang gak mampu, Tuhan yang mampuin kita. Christ is in you, the hope of glory. Waktu dunia kacau, gelap, gak tahu jalan keluarnya, Kristus yang ada di dalam kita termanifestasi. Saudara tuh jadi role model. Saya ngomong sama, ya saya lanjutin. Waktu keluarga besar nanya, maksud Tuhan apa ya? Tuhan kasih kesempatan buat mama nunjukin siapa yang Yesus yang dia kenal tuh siapa buat mama. Satu kali masuk ke rumah sakit saudara, itu kalau diinfuskan dicolok, ditusuk-tusuk ya. Nah kalau uratnya gak kelihatan itu kan tusuk cabut. Waduh salah, sampai biru-biru saudara, sampai ke kaki. Sampai 4 jam gak ketemu. Wih saya ngeliat mama tuh, nah di tengah-tengah itu, di depan kita semua dia nyanyi lagu itu yang ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang beri sejahtera penuh. Sambil nyanyi, sambil nahan sakit, air matanya ngalir di sini. Susternya sampai ngeliatin saudaraku. Akhirnya susternya panggil dokter. Dokter juga nyari sampai lama, butuh waktu. Tapi hari itu saya ngomong gini.
Kamu bisa lihat gak siapa Yesus di hidup mama? Kalau kita ada di posisi dia, saudara. Kaki nanahan, borok. Disuntik, gak bisa makan karena antibiotik yang bikin mual. Harus diinfus segala macam. Di tengah-tengah itu dia bilang, setiap jam ku perlu kau Tuhan, sambil nyembah Tuhan di rumah sakit. Saya bilang sama istri saya, Mama boleh jadi teladan lo buat kita. Karena gak semua kita waktu kita ngalamin susah, kita tetap nyembah Tuhan. Yuk. Saya gak tahu saudara ngalamin apa, tapi saya mau kasih tahu. Apapun itu, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Yuk sepakat. Kalau saudara ngalamin apapun, ayo sepakat suami istri. Ayo sepakat sama anak-anak doa. Prosesnya tetap ada. Prosesnya tetap ada. Tetap ada naik turun. Dokternya ngasih obat. Kagak ketemu saudara. Saya cari tuh obat mulai dari pasar pramuka. Kan ada ya yang suka ke pasar pramuka cari obat karena lebih murah. Saya pasar pramuka, pasar Rawamangun. Telepon ke Singapura. Karena ada yang lagi berobat di Mount E. Nggak ada. Telepon ke Australia. Karena punya keluarga di Australia. Telepon ke Penang. Nggak ada. Terus kemarin ketemu dokternya cuma ngomong gini. Emang semenjak COVID obat ini sudah kayaknya susah dicari. Tapi bagus. Ya tapi nggak ketemu. Terus dok boleh nggak diganti? Akhirnya dia ganti dengan obat yang lain tapi dengan dosis yang lebih tinggi. Ada. Proses galau. Ya takut karena jempolnya menghitam. Kan kalau menghitam nggak ke aliran darah kan. Terus di tengah-tengah kegalauan saya bilang, Mah ingat ya Mah. Mama tuh panutan lo. Mama bisa nyembah Tuhan. Kayak Sadra Mesak Abednego bilang gini. Sekalipun aku mati. Tuhan gak nolong. Aku gak akan sekali-sekali menyembah Engkau. Sekalipun aku harus kehilangan kaki, jempol atau apapun. Aku gak akan pernah mempertanyakan Tuhan dalam hidupku. Dan ya ayatnya bilang segala perkara dapat kutanggung. Nah ini saudara. Ya Yesaya 40:29-31 pasti kita semua udah tahu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh. Dan turunan-turunan muda jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapati kekuatan baru. Nah saya mau encourage karena kalau kita percaya Alkitab. Kita akan tahu kesusahan besar akan datang. Tapi waktu saudara datang sama Tuhan. Nyembah Tuhan bukan karena ada masalah. Tapi itu sebuah kebiasaan yang kita bangun karena dia Tuhan. Coba saudara pagi-pagi pertama kali ngapain? Megang handphone. Cek WA. Oh buka email lihat orderan ada apa enggak. Seringkali kita capek kan. Baru mau ke kantor aja ngadepin macetnya Jakarta capek loh. Benar kan? Tapi orang-orang yang mau datang sama Tuhan dikasih kekuatan baru. Dari Tuhan. Lewati jalan sempit. Jalan sempit meskipun sulit dilewati. Tapi bersama Kristus kita bisa lewati. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, sumber kekuatan kita ada di dalam Roh Kudus. Yang memberikan penghiburan. Yang mengajar kita tentang kebenaran. Amin. Makanya sering-sering saudaraku kalau udah doa ya, tolong banget kalau udah doa. Ingat doa itu komunikasi dua arah. Bukan saudara ngomong. Cerita sama Tuhan, Tuhan aku ngalamin ini, udah selesai, amin, saudara tinggal. Saudara gak kasih kesempatan Tuhan buat ngomong, berbicara. Lewat apa? Lewat firman. Lewat apa? Lewat banyak hal, lewat intuisi, lewat banyak muncul ayat-ayat yang Tuhan udah pernah kita baca tuh Tuhan bicara loh. Iya. Lakuin. Jadilah pribadi yang tough, yang kuat. Karena kita punya Kristus. Representasi Kristus di muka bumi. Saudara dan saya. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Saya gak tahu berapa banyak saudara yang hari ini mengalami pergumulan. Bisa dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tapi setiap proses
Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Diuji supaya apa yang gak berkenan itu tersingkirkan sampai pure, murni, dan menyenangkan Tuhan. Masih ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan